Perkenalkan, nama saya Devi Oktafatmawardani. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu makalah dari mata kuliah Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling. Adapun judul makalah tersebut yaitu Hakikat Evaluasi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Nah, pengertian evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dan bahasa Arab yaitu al-takdir. Apabila dibahasakan dalam bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, pengertian dari evaluasi dalam bimbingan dan konseling ini menurut para ahli, ada 3 ahli yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama dari W.S. Winkel. Nah, menurut W.S. Winkel, evaluasi program bimbingan dan konseling yaitu mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan dan konseling. Nah, pelaksanaan evaluasi ini menuntut diadakan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan atas dasar data yang diperoleh, dan mengadakan penafsiran serta langkah-langkah perbaikan. Nah, dalam hal ini nanti, untuk menilai efisiensi dan efektivitas diperlukan data-data yang nantinya akan membantu evaluasi dalam program layanan bimbingan dan konseling. Dan hal itu pasti nantinya untuk meningkatkan mutu dari program bimbingan dan konseling itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan menurut ahli yaitu menurut Soekardi. Nah, menurut Soekardi, evaluasi program bimbingan dan konseling yaitu proses untuk menentukan kualitas kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria tertentu. Nah, untuk kriteria atau pedoman itu mengacu pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan siswa. Jadi sebelum melaksanakan program bimbingan dan konseling, seorang konselor harus melakukan need assessment, yaitu untuk menentukan kebutuhan siswa itu apa, baru diberikan program bimbingan dan konseling. Nah, sehingga untuk menentukan apakah program tersebut itu memang benar-benar berkualitas atau tidak, kita harus melihat dari kriteria atau pedomannya dari kebutuhan siswa, seperti itu. Selanjutnya menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Caesar dan Stone. Nah, untuk Caesar dan Stone ini menjelaskan mengenai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengambil keputusan. Jadi informasi-informasi yang terdapat dalam program bimbingan tersebut itu digunakan untuk mengambil keputusan. Apakah program yang dilaksanakan oleh konselor itu nanti akan diberhentikan, ataukah dilanjutkan, ataupun disebarluaskan kepada konselor-konselor lain yang ada di sekolah lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, dalam hal ini terdapat 3 macam juga. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penilaian terhadap program bimbingan dan konseling. Nah, sebelum program dan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan atau dipraktekkan kepada siswa, maka seorang konselor dapat mengevaluasinya terlebih dahulu atau memberi penilaian terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini yang dinilai adalah berupa tujuan-tujuannya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun belum. Dan dalam penilaian terhadap program ini terdapat teori-teori tersendiri yang akan menjelaskan mengenai penilaian terhadap program bimbingan dan konseling ini. Yang kedua yaitu penilaian terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, penilaian proses ini adalah ketika seorang konselor sudah melaksanakan programnya dan dilaksanakan kepada siswa. Artinya konselor sudah mempraktekannya kepada siswa. Nah, dalam hal itu dilaksanakan pula evaluasi terhadap proses pelaksanaan terhadap program tersebut. Dan yang ketiga yaitu penilaian terhadap hasil atau produk dari pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi setelah program tersebut dilaksanakan, maka hasilnya pun akan dievaluasi. Dan untuk penilaian atau evaluasi terhadap hasil ini yang nanti akan menentukan pada pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi suatu program. Nah, untuk kebijakan-kebijakan yang dapat diambil nanti, yang pertama adalah menghentikan program. Jadi ketika program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka program tersebut harus diberhentikan. Dan konselor harus merevisi program tersebut, membuat program yang baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Yang kedua yaitu kebijakan untuk melanjutkan program dan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, dalam program bimbingan dan konseling, apabila programnya itu sudah sesuai dengan harapan, maka hendaknya program tersebut dapat dilanjutkan untuk semester maupun tahun kedepannya nanti. Nah, yang ketiga yaitu menyebarluaskan program. Jadi program yang sudah berhasil, maka konselor bisa menyebarluaskan kepada pihak-pihak lain, yaitu seperti di sekolah lain ataupun konselor lain yang nantinya akan memakai kelas yang telah dipakai oleh konselor, dan pelaksanaan yang telah disebarluaskan itu bisa dilaksanakan di tempat ataupun waktu tertentu. Nah, jadi evaluasi dalam program bimbingan dan konseling yaitu merupakan proses pemberian penilaian terhadap keberhasilan program bimbingan dan konseling yang akan dijadikan dasar untuk membuat keputusan apakah tadi apakah diberhentikan atau dilanjutkan ataupun nanti disebarluaskan program tersebut. Nah, dan ternyata evaluasi ini merupakan salah satu pijakan atau ajuan dalam supervisi. Nah, adapun apakah supervisi itu akan saya jelaskan, yaitu mengenai secara etimologi dulu. Nah, secara etimologi supervisi adalah pengawasan, penilikan, dan pembinaan. Jadi di sini konselor diberi pengawasan, penilikan, dan pembinaan terhadap program yang telah dilakukannya tadi. Dan selanjutnya secara terminologi supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, dalam hal ini relasi antara supervisor atau konselor yang senior dan supervisor atau konselor untuk pemberian dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional dari supervisor. Jadi dari supervisi ini adalah untuk pembinaan atau pemberian dukungan dari supervisor kepada konselor. Nah, ini supervisi konseling yaitu pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada pembimbing atau konselor untuk membantu siswa yang dalam tahap perkembangan agar lebih optimal. Seperti tujuan dalam program yaitu untuk memberikan agar siswa itu dapat berkembang secara optimal apabila diberi program-program yang telah disusun oleh konselor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program kegiatan supervisi itu bukan merupakan yaitu yang pertama adalah konseling atau psikoterapi, pemaksaan kritik negatif, pemberdayakan, pertemanan, mencari kesalahan, hukuman untuk konselor yang baru. Jadi kegiatan supervisi ini benar-benar kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh konselor senior kepada konselor yang masih bekerja di situ untuk memberi dukungan agar evaluasi terhadap programnya itu benar-benar nanti apakah akan diberhentikan, dilanjutkan ataupun disebarluaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode survei. Nah, untuk metode survei ini adalah suatu usaha untuk mengenal keadaan sesungguhnya dari suatu sekolah secara menyeluruh sebagaimana adanya. Jadi di sini seorang supervisor atau konselor senior dapat melihat atau mendapatkan informasi, mengumpulkan data secara menyeluruh terhadap sekolah yang disupervisi, dan hal tersebut sangat berguna untuk menentukan apakah program tersebut akan tetap dipertahankan ataukah diberhentikan. Dan juga di sini konselor juga dapat memperbaiki program-program tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi dan memperbaikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode observasi. Nah, metode observasi ini adalah suatu rencana yang perinci mencakup siswa yang akan diamati kapan, oleh siapa, dan dengan cara yang bagaimana, serta akan diberi interpretasi evaluatif menurut apa. Jadi metode observasi ini benar-benar terperinci karena hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, oleh siapa, untuk siapa, kapan, dan di mana bagaimananya itu benar-benar disupervisi dan dievaluasi agar nantinya konselor benar-benar bisa
melihat apakah evaluasi program tersebut itu benar, apakah dapat dilanjutkan ataupun diberhentikan. Dan sehingga dengan perencanaan yang rinci ini akan diperoleh data yang lebih terarah, tepat, dan objektif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode eksperimental. Metode eksperimental ini mempelajari apakah tujuan layanan BK sudah tercapai atau belum, dan apakah layanan itu efektif dan efisien atau tidak. Dan dalam hal ini, studi eksperimental mengenai metode eksperimental ini menggunakan metode ilmiah yang mencakup yang pertama yaitu menentukan metode dan tujuan, yang kedua pengembangan cara untuk mencapai tujuan, yang ketiga yaitu seleksi satu atau beberapa kelompok kontrol dari eksperimen, yang keempat proses untuk mengadakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan yang kelima pengukuran hasil-hasil eksperimen. Nah, metode-metode ilmiah yang telah saya sebutkan tadi memang benar-benar untuk mengevaluasi apakah layanan tersebut sudah tercapai dan apakah sudah efektif maupun efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode studi kasus. Nah, metode studi kasus ini adalah mengumpulkan data mengenai keadaan seorang siswa yang dijadikan objek studi kasus. Memang dalam metode ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama, namun banyak manfaatnya bagi konselor dalam mengevaluasi dan melihat efisiensi dan efektivitas kegiatan BK yang dilaksanakannya. Nah, dalam studi kasus ini juga perlu ditetapkan hal-hal yang dianggap penting tentang diri seorang siswa yang berkaitan dengan usaha layanannya. Jadi siswa yang dijadikan dalam evaluasi ini memang benar-benar siswa yang penting yang dapat dijadikan untuk evaluasi terhadap program layanan bimbingan dan konseling dari supervisi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.